Kan pengantin teh rupa-rupa tuh sekarang mah. Gitu. Generasi yang sekarang menikah tuh kan sebutlah dari 2000 dari 98. Ngeunaheunnya aya back songna. Ieu copyright mah. Wah, itu mah ya. Kecuali di YouTube suara Wah, bangkong. wah. Lanjut. Jadi anjing poho pan tuh. Jasa butuh seseorang anu bisa menyempurnakan salah satu momen bahagia anu bakal ku orang dilaksanakan. Simpel nama wedding dream. Istilahnya. Jadi pernikahan impian. Nah, gitu tuh. Cuman yang amat disayangkan menurut orang amat disayangkan tuh ketika ke vendor nego abis-abisan tapi aing nyawer loba ratusan ribu bahkan jutaan gitu. Kenapa enggak budget itu digunakan untuk mempersiapkan hal yang lain dari awal? Oke barudak, hari ini saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan barudak ngopi lekat, tentunya dalam rangka biasalah. Hari ini saya ketemu lagi dalam kegiatan atau satu acara ngobrol lebih dekat, ngobrol pintar lebih dekat. Hari ini saya sangat saya pakai bahasa Indonesia mah ya. Aing tuh bisa lawan pembukaan pakai bahasa Indonesia. Sudah weh. Urang rada lawannya, rada bersemangat lah ayeuna. Poe ayeuna teu isuk nepi ka puting. Soalnya bisa janjian jeung bisa pajeung deui jeung salah satu dulur aing lah. Dulur aing teu salah satu leasing. Ya, hari ini Pak Ayana, puting Ayana, barudak kopi lekat. Hari ini saya mau ngebahas tentang salah satu kegiatan yang mungkin kalian belum paham dan apakah harus ada kegiatan seperti ini. Tentunya dengan narasumber yang saya datangkan. Saya perkenalkan dulu dan kita apresiasi dulu. Kenapa orang manggilnya bro? Hah? Padulah sayang. Ada Andika Rahmat Utama atau dikarungin. Tepuk tangan buat Andika Rahmat Utama. Andika Rahmat Utama disebut entrepreneur kahot. Aduh. Acan kahot. Acan kahot mah. Insya Allah lah. Menuju kahot berenya. Amin. Kahot. Salah satu entrepreneur kahot di Kabupaten Kuningan. Beliau menggeluti salah satu bidang event organizer, industri event organizer, wedding organizer dan lain-lain. Hal itulah anu erek ku urang di kumpas tuntas poe ayeuna puting ayeuna. Perkara event organizer. Barudak pasti harus nonton, nyimak. Khususna deui kudu ngadukung channel iya lah. Bener. Nggak orang diundang deh. Andika, Lur, apa kabar? Kumaha ayeuna kegiatan? Alhamdulillah sehat walafiat. Beki ngegendutan. Gitu. Urang geus lila terpanggih nya? Lila. Kira terakhir panggih. Terakhir panggih di ieu di mana? Kiranya orang terakhir panggih. Terakhir panggih orang halnakeun. Da sigana orang lamun teh halnakeun hiji kegiatan sigana mau apa panggil deh? Jika mun teuing naon kepentingan ya, kalau nggak ada kepentingan, nggak ada keperluan yang bareng hatimu gitu, jika mau pajeng-pajeng ya. Ai hari tama ada kungsi panggil da. Nyamunnya disebut sakan sayunum sa kamar lah segala rupa. Sa kasur, sa sumur, sa dapur. Bahulanya sebelah tahun ketukangan. Ayeuna orang kungsi kaci udud di dia kaci bebas di dia mah. Bebas ya. Unyang anjing kaci ucang anjing. Anjing yang terus naon di dia mah. Ya barudak lain barudak di dia mah bebas. Bebas ya. Soalnya bebas kan kalau di bahasa Sunda teh anjing teh sudah menjadi spasi, menjadi koma. Kayak titiknya ku goblok. Udah lah. Barudak we ayeuna orang ngabahas perkara entrepreneur lebih spesifik karena wedding organizer. Karena menurut Encep pribadi, iya kan salah satu pekerjaan atau bidang jasa anu
di tahun 2000-an 2010 lah, 2010 kaluhurnya kerada hype atau kerlaku lah di Kabupaten Kuningan. Mulai dikenal aya baheula mah kan Kak jeung naon sih perkara wedding organizer gitu teh. Sebab komo lamun orang hirup di kampungnya ada geus teu naon lain teu usum gitu teh. Sebenarnya tapi kayaknya lagi masih aya nu kitu teh. Masih ada beberapa daerah atau satu apa ya namanya lingkungan masyarakat yang tabu lah gitu ya, aneh ketika ada tanda kutip wedding organizer. Karena kan masyarakat kita mengedepankan asas gotong royong gitu. Jadi lamun tetangga bantuan. Naon bahasanya naon muncul urang barudak wetan mah nya eta teh kasinoman tah. Nah, kasinoman teh jadi bahkan orang pernah wedding gitu ngejob. Ada polemik heula di awal gitu ketika keluarga klien ingin menggunakan jasa kita sebagai wedding organizer. Sebagian panitia hajatnya merasa disabotase gitu. Aya. Daerahnya orang masih ingat dan bahkan orang boga babaturan di ditu gitu. Ketika orang habis meeting ketemuannya sana mijit lain meeting lain. Komo di naon mijit nu nah, jadi ulah eta we banyak udah disensor. Disensornya. Manehna aneheun orang habis ngapain gitu meeting di situ habis. Ternyata orang ngasih tahu orang mau MC mau nge-wedding di sini gitu. Tapi ketika aya pemahaman diberi komunikasi mah lumayan memang harus diedukasi gitu. Dan memang perlu sih ngedukasi masyarakat gitu. Apalagi dengan perkembangan zamannya yang semakin cepat, harus informasi yang semakin deras gitu. Kan pengantin teh rupa-rupa tuh sekarang mah. Gitu. Generasi yang sekarang menikah tuh kan sebutlah dari 98 ngeunaheunnya aya back songna. Ieu copyright mah. Wah, ya. Kecuali di YouTube suara bangkong. Lanjut. Jadi anjing poho pantu. Dari 98 sampai mungkin 2002 yang saat ini sedang banyak kelahiran 98 sampai 2002. 98 sampai 2002 teh sekarang banyak yang sedang menikah. Jadi klien-klien wedding tuh rata-rata ya, bukan semua ya, rata-rata teh umuran sakitu gitu. Nah, sedangkan kan dengan umur segitu pergaulan yang banyak beki loba biasana mah. Tapi kira sebelum jauh urang kadinya Kak. Sakapal urangnya maneh teh kan memang bakat lahir lah disebutnya ku aing mah nya maneh teh bakat kebutus kikian teh kan jadi pertanyaan pertama anu kudu urang ditanya ka maneh teh ira sih ka kikian teh perkara hirup dina wedding organizer. Nah, amun nanyakeun kapan orang terjun di industri wedding, sigana orang bisa menjawab sejak 2016 sigana teh 2016-an ya. 2016 itu berarti berapa tahun yang lalu? 9 tahun ya? 6 mending belet gini mah. Oh, 8 tahunan. 8 tahun yang lalu mungkin kalau terjun ke industri wedding. Tapi kalau hampir memfokuskan diri menggarap satu industri wedding dengan apa nama sebagai wedding organizer. Teh sigana dari 2018 gitu. Kalau dulu mah hanya ikut-ikut gitu. Ikut jeung batur atau manggung gitu maksudnya. Dulu mah istilahnya manggungnya. Kayak dari mulai MC gitu. Itu dari 2016. Tapi kalau sampai ngegarap satu wedding organizer yang memang dari sebelum hari H tuh kita sudah mulai mengorganize gitu, mengatur alur acara dan sebagainya sigana dari 2018 sampai hari ini gitu. Dari oge nya 8 tahun. Lumayan ngan menyicil mobil mah geus 2 juga. Ya menyicil motor mah kalau geus 4 eta gitu. Kan lamun ti tahun 2018 sampai ena 2024 berarti adinya waktu 8 tahun. 6 tahun atuh. 18 ke sekarang mah. Nya. Eta mah 2016. Oh, 2016. 8 tahun mah. 8 tahun. Terjun ke industri, tapi kalau mulai tanda kutip serius nanti 2018. Aya bara mah 2016 mah asa ukur ieu jeung batur. Manggung gitu. Jadi orang cuma datang hari H menyelesaikan tugas sudah selesai gitu. Kalau sekarang kan lebih luas lah. Persiapan lebih matang oge gitu. Nyiapkeun acara batur teh. Kan
aya bahasa kini kan Kak. Beda na wedding organizer lain beda na orang mah nanya benernya ada orang tak apal bro perkara-perkara patut aslina. Wedding organizer jeung wedding planner harua mungkin secara tupoksi hampir sama. Ini nanti penonton kalau misalkan disclaimer aja. Kalau misalkan orang salah, mohon dikoreksi, dan kalau misalkan orang mendisclaimer orang bukan seorang pakar atau orang yang sudah senior, bukan banyak lah senior orang yang terjun lebih dulu gitu dan lebih profesional. Kalau mungkin ya karena kebetulan orang bahasanya. Kalau dari segi kata itu beda memang. Jadi beda kalau arti. itu kan hanya bahasa Inggris ya, planner dan organizer gitu. Kalau planner kan memang secara bahasa Indonesia jika diterjemahkan teh artinya perencana gitu. Nah, kalau organizer sendiri memang organize katanya gitu. Wedding mah ada kata ininya pernikahan gitu kan ya. Jadi ada perencana pernikahan, ada organize gitu, pengatur acara pernikahan gitu. Tapi pada kenyataan di lapangan, seorang wedding organizer juga turut serta merencanakan gitu. Merencanakan. Jadi cek orang hari ini istilah wedding planner atau wedding organizer juga hampir sama tuh kerjanya mah gitu. Perkara prak-prakan di lapangan hampir sama gitu. Kecuali memang kalau misalkan dia menyatakan bahwa saya wedding planner dan hanya merencanakan, tidak mengorganize turun di lapangan. Tapi kan banyak ya hari ini wedding planner yang memang di lapangan juga turut ngatur, berarti kan ngorganize gitu. Nah, wedding organizer dia kan mengatur gitu. Ternyata wedding organizer tuh untuk bisa mengatur acara di hari H juga turut mempersiapkan perencanaan, berarti kan selalu baik wedding planner gitu. Perkara siga kieu teh bro nyonya bagi orang anu geus pengalaman geus kawin gitu nya. Memang itu kan salah sahiji momen anu sakral. Bagi orang anu kaum setia namanya. Bener teh? Itu kan lain bro lain kadinya. Bagi orang anu kaum setia kan ieu teh salah satu momen seumur hidup sekali. Betul. Anu kudu di naon? Perkara persiapan kudu secara detail kudu siap jeung kudu matang. Butuh jasa, butuh seseorang anu bisa menyempurnakan salah satu momen bahagia anu bakal ku orang dilaksanakan. Simpel nama wedding dream istilahnya. Jadi pernikahan impian. Nah gitu. Man lamun asup kana bag-bagan kadinya. Ayeuna orang rek pertanyaan siga kieu bro. Perlu tuh sih perkara wedding organizer diayakeun. Maksud pertanyaan kieu kan tadi asup balik deh karena di kampung mages aya nu ngaranna adat gotong royong ku panitia lokal. Terus ayeuna aya disebut jasa wedding organizer. Perlu tuh si ayeuna eta balik di kana asumsi orang bahwa ieu teh momen anu sangat sakral. Ya. Momen sekali seumur hidup. Nah, eta. Menurut orang pribadi ya, ini pandangan saya pribadi gitu. Tidak mewakili siapapun umumnya ya pribadi. Madara itu yang nyarana peduli tanjana gitu. Asumsi pribadi dan hasil analisa gitu ya. Menurut saya pribadi memang sangat perlu gitu kehadiran wedding organizer teh. Bahkan orang berani mengatakan pokoknya lamun kawin kudu make WO gitu. Bukan berarti acaranya ketika tidak pakai WO nggak jalan, bukan. Pasti bisa berjalan. Jangan termaksa oge kudu ka urang gitu. Termaksa oge gitu. Mau siapapun WO-nya atau wedding planner-nya gitu. Cuman amat disayangkan ketika kamu atau Anda gitu ya melaksanakan satu perhelatan pernikahan yang sudah diimpikan dan punya bayangan tersendiri kan jamak sok itunya boga gambar orang mun kawin yang kira yang gitu. Orang mun kawin yang dua ulah eta gitu. Terimpikan ternyata tidak terrealisasi dengan baik gitu. Nah, itu kan sangat disayangkan. Siapa yang bisa membantunya tadi wedding organizer. Bahkan ya wedding organizer orang sorangan, WO orang. Kebetulan saya punya WO namanya Maharaka Wedding Organizer. Barudak. Promonya ya. Kayak orang nyantumkeun nomor HP jeung segala rupana nya lamun aya nu perlu. Jadi kebetulan saya punya wedding organizer atau WO namanya Maharaka. Maharaka Wedding Organizer. Salah satu dulu saat itu dibentuk, salah satu tujuan utamanya adalah
mengedukasi masyarakat, khususnya calon pengantin ya, mereka masyarakat dengan golongan yang sudah mulai mengarah ke pernikahan, agar teredukasi bahwa seorang atau jasa wedding organizer itu penting untuk digunakan. Kenapa? Karena dia kenapa akhirnya dibentuk untuk mengedukasi? Karena orang kan berangkat dari sebagai seorang MC-nya. Gitu. Orang banyak sekali menemukan kejadian-kejadian, contoh di daerah-daerah, biasanya di daerah-daerah tertentu lah gitunya, maksudnya sebutlah daerah-daerah yang pedesaan gitu, bukan? Ya, pedesaan mah orang kan semua desa ya. Lebih ke disebut terpencil oge tuh ya, agak jauh dari dinamika kota gitu. Itu contoh pengantin teh ingin ijab kabulnya dipisah, tidak disandingkan. Nah, orang sebagai MC ya akan berusaha untuk melangsungkan seperti yang diinginkan pengantin ya. Ulah dihentikan, betul. Tapi seringkali ada tanda kutip orang-orang tertentu yang ngehandle acara, mensabotase cek urang mah. Mun cek barudak mah bahasana si paling IO gitu. Nah, eta ya si paling ya. Asa pang bener si paling riweuh gitu, si paling riweuh. Bener, si paling IO mun cek barudak mah gitu. Karena apa ya? Dia nggak ikut meeting, dia nggak ikut apa namanya? Ngobrol dengan pengantin tuh pengennya seperti apa, tapi karena kebiasaan di situ seperti itu, akhirnya dan dia merasa paling paham gitu. Jadi manehna menghandle gitu. Udah mah pengantinnya pengennya gimana, tidak sesuai. Kadang orang beberapa kali menemukan pengantin yang nangis-nangis sampai nangis. Contoh akad tidak disandingkan gitu kan. Sebetulnya mah kan akad tidak disandingkan itu balik lagi ke bukan keharusan, apa ya, sesuatu yang justru memang afdolnya seperti itu. Pengantin jangan bertemu dulu sebelum sah gitu. Meskipun kalau hari ini ya mungkin bisa disebut sebagai satu konten ya, karena kan pengantin kerakal tepajeung, tapi kan kamari meuli seserahan bareng gitu. Ya kayak gitu. Ya mau digimikan orangnya. Jadi satu konten gitu. Tapi kan memang di situ ada nilai atau khidmat tersendiri bagi pengantin gitu. Nah, kadang kayak si nu paling riuh teh eta, jelema-jelema nu eta gitu. Oh, nggak bisa di sini mah akadnya harus tetap-tetapan, harus disandingkan segala macam. Pamali sampai si pengantinnya nangis-nangis. Padahal ketika dikonfirmasi karena kan ngomongkan akad nikah kan itu ngomonginnya agama ya, bagian agama gitu. Orang ngomong akad nikah teh ini ya, apa namanya? Karena keseringannya akad nikah mah ya gitu. Padahal kan ada apa? Kalau nonis teh apa namanya? Nonnya pemberkatan atau naon gitu? Pemberkatan ya? Karena itulah gitu. Maksudnya orang ya sebenarnya mah tak apal bro. Ima sekalian orang keur diajar. Iya. Jeung maraneh ge lamun tak apal jeung teu ngarti mah sekalian sharing. Tapi kalau ada yang lebih paham dikoreksi. Gitu, ya, di kolom komen gitu. Jadi tadi balik dari banyak hal-hal terjadi seperti gitu. Makanya siapa yang bisa menghandle hal-hal seperti itu? WO. Kenapa bisa dihandle sama WO? Karena WO itu bukan hanya bekerja di hari H. Dia berkoordinasi dengan pihak keluarga. Nah, eta teknisna asup kana bag-bagan teknis. Orang mesennya, bro, orang rek kawin misalkan tanggal saanu bisa teh pangondisikeun acara orang yang acarana siga ki. Teknisna kan sakannya orang ka aya hiji meet atau pertemuan dengan keluarga, teu bisa langsung cenah ge ayeuna kawin, ayeuna orang datang ngabantuan teu bisa gitu kan. Ya. Jadi memang prosesnya cukup tadi mata urang ge wedding planner bekerja dari sebelum hari H, wedding organizer juga sama gitu. Contoh karena orang makanya kan wedding organizer ya namanya gitu. Udah sama ketika deal, jadi alurnya kayak pengantin pesen jasa kita di tanggal segini, oh kalau masih bisa oke, book dan sebagainya. Booking lah tuh. Nah, nanti kita atur janji tuh. Si admin orang biasanya gitu. Itu atur janji untuk ketemu. Jadi namanya meeting klien sih, orang nyebutnya meeting klien ya. Meeting klien tuh kita di situ meeting hanya terbatas hanya dengan calon pengantin 2 berarti dan pihak kita gitu. Hanya untuk mendengarkan wedding dream kalian tuh seperti apa sih gitu. Pernikahan impian tuh kayak yang kalian punya tuh kayak apa. Hanya untuk mendengarkan itu.
Nah, nanti hasil dari meeting klien itu atau pertemuan pertama itu dirangkum dalam satu buku panduan, buku panduan pernikahan gitu. Nah, atau jadi rundown lah gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti kita atur meeting lagi, namanya sering disebut final meeting atau technical meeting gitu. Nah, di technical meeting ini pertemuannya lebih melibatkan banyak orang lagi. Satu, keluarga. Jadi keluarga. Dua, vendor. Vendor teh naon? Vendor teh penyedia jasa lainnya gitu. Oh, contoh kan orang nggak bisa berdiri sendiri, Mang. Bener. Jadi orang misalkan si pengantin atau dari kita misalkan nanti kebutuhannya make upnya dari siapa, penyedia make upnya siapa, penyedia dekorasinya siapa, hiburannya dari siapa. Nah, itu tuh diajak meeting. Kabehan gitu. Kudu aya. Idealnya harus ada, tapi biasanya kalau misalkan berhalangan diwakilkan. Sekarang semua vendor juga sudah paham, sudah mulai paham gitu dan terbiasa dengan technical meeting. Jadi banyak mereka yang menyiapkan orang untuk meeting gitu. Timnya untuk meeting khusus khususon meeting gitu. Nah, itu nanti dibahas detail dari mulai contoh dekorasinya atau paratag tenda. Nah, contoh tenda teh datangna poe naon sih hamin sabaraha. Nah, dibongkarna iraha sih gitu. Supaya tidak ada bentrok gitu. Jangan sampai misalkan pihak keluarga menempuh perizinan ke pihak desa terkaitnya atau aparat setempat, tenda itu dipasang H-2, ternyata H-3 ku vendor geus dipasangkeun, kan masalah gitu. Nah, menghindari hal-hal seperti itu gitu. Lamun cek urangnya Kak, ieu urang lumayan rada kabuka jeung tertarik. Tertarik dalam artian tertarik kawin deui. Betul, Bro. Ulah anjing pipiasian wah. Perkara kieu tadi mana perkara teknis kan kudu aya pertemuan pertama, kudu aya final naon ngaranna? Final meeting terus ku aya technical meeting lah. Ngahadirkeun sababaraha vendor anu kudu aya di dia. Melibatkan melibatkan banyak orang lah anu punya andil dina kegiatan tersebut. Jeung bagi urang, bagi aing gitu, Bro. Itu bakal riweuh. Betul. Riweuhna dalam artian naon? Maranehna boga konsep masing-masing, boga jasanya masing-masing, kumaha diatur. Aya satu hal anu manehna teu bisa, orang teu bisa. Pernah teu aya nu karor itu? Sejauh ini sih kayaknya enggak ya. Karena gini, yang paling penting itu kan persepsi di awal bahwa kita sebagai penyedia jasa atau vendor memang kan dibayar atau dibeli jasanya untuk memenuhi keinginan si klien gitu. Nah, si raja dan ratu TA kan pembeli adalah raja cenanya gitu. Raja naon? Padahal raja singa. Eta ulah gitu. Di pos ya. Lanjut. Nah, Maksud aing kieu, Bro. Pak-pakan perkara meeting ieu nya contoh pertanyaan tadi orang aya salah satu hal anu memang manehna bisa orang teh bisa, contoh kieu. Siga tadi anu manehna tukang dekorasi nu paratag teh nya. Geus pugu urang teh perizinan teh 2 hari sebelum. Ieu geus dipasang 3 keur mah ditutup jalan misalkan nganggap misalkan sahanya wayang golek ukuran naon deh panggungna siga lapangan sepak bola misalkan pan matak narariweuhkeun eta kan diatur kumaha gitu. Betul, makanya si meeting itu penting untuk dihadiri karena tadi akan terlihat trouble-nya seperti apa dan harus selesai, harus dapat solusi. Contoh kalau misalkan misalkannya si tenda teh aduh kita nggak bisa, kita harus pasang di H-3 karena kalau H-2 terlalu mepet. Kita ada di tempat-tempat lain juga pasangan. Nah, berarti kan solusi terbaiknya adalah si yang punya hajat ini menempuh perizinan kembali gitu, menegosiasi dengan orang yang memberikan izin. Boleh nggak kalau tenda itu dipasang H-3 gitu. Dan nanti kan dia yang punya hajat ini bisa berkoordinasi dengan masyarakat sekitar, dengan RT RW sekitar, supaya acaranya tidak dianggap mengganggu lah. Nah, makanya kan disebut penting, sangat penting bagi orang pribadi bahwa menggunakan jasa wedding organizer itu sangat penting karena kita punya wedding dream. Barudak ayeuna nama tekan di kamanya wedding dream.
Karena memang benar pengalaman orang pribadinya, ketika orang punya satu keinginan untuk merancang satu pernikahan yang menurut saya itu harus sempurna, nya sahade anu bisa nyeun kesempurnaan eta iwal ti barudak WO wedding organizer. Tapi sejauh eta orang kan ayeuna orang minum lah Kak. Maksud aing minuman ngeunah pisan. Orang tadi tidak baik karena minumannya berkhasiat gitu. Orang ieu teh naon tadi teh cenah? Iya teh ginger ale atau bir jahe. Bir jahe. Lain bir naonnya? Wayana ya. Dan alkohol. Iya. Wedang original wedang rempah. Urang ayeuna aya posisi di Wedang Rempah Berkah, alamatna di Desa Balong. Desa Balong. Kecamatan Garawangi lamun salah. Cinang Agung. Barudak lamun Garawangi. Barudak lamun rek nyobaan sensasi wedang dikemas dalam minuman-minuman yang beraneka rasa, beraneka ragam, sigana kudu datang ke WRB. Wajib ke kurang di link Google Maps-nya disematkan lah. Lanjut bro. Syahdu oge nya tempat nanya gitu. Halus kieu mah cek urang rada nyaman, bahkan nyaman sekali. Gitu. Ya untuk kalian yang mengerjakan tugas. Nah, eta. Meeting bro. Yang enggak suka keramaian. Nah, adieu. Ngan suara-suara bangkong, suara-suara tokewanya eta sensasi relax. Sensasi relax. Mana lamun nak meeting jeung klien lo bisa juga. Betul. Tadi kepikiran sih orang juga kalau ada klien daerah dia mah di dia ngeunahnya. Iya. Soalnya ya tempatnya lumayan rada ngeunah pisan. Syahdu. Enak, cocok buat pertemuan. Ngobrol juga kieu ngeunaheun gitu. Nah, barudak. Tadi orang geus perkara asup karena leuwih jauh pentingnya seorang wedding organizer. Salah satu jasa anu memang di tahun-tahun ayeuna kerusum pisan gitu kan. Itu di kota bae. Betul. Sudah mulai merambah mulai merambah. Masyarakat mulai naonnya paham, teredukasi. Nah, pentingnya aing ulinnya ke mana gitu ka hiji tempatnya bagi orang mah eta tempat terpikir pisan. Naon de kondangan lah disebutnya cek barudak urang mah. Wih, aya geuningan. Oke WO di tempat anu siga kieu wae. Justru itu dari situ misalkan di situ awal kenapa masyarakat harus teredukasi dengan adanya wedding organizer gitu. Menurut orang wedding organizer itu bukan satu fenomena kok gitu, tapi memang satu jasa yang mulai digandrungi gitu. Karena contoh gini, meskipun kan adanya pengantin atau ini yang beralasan orang mah nggak pakai wedding organizer karena nyerakeun di lembur gitu, atau keluarga yang pengantinnya pengen keluargana orang mah nyerakeun yang di lembur hajatna gitu kudu make nu karita. Justru kan meskipun di lembur kan si pengantin teh kondangan kemana-mana. Kondangan ke kota, kondangan ke gedung, Uzbekistan misalkan. Jauh teuing. Jauh teuing. Myanmar misalnya. Nah, jadi dia punya referensi yang banyak gitu terkait pernikahan teh. Pernikahan kemarin ningali entertainmentnya ternyata siga kieunya gitu siga. Kamari orang ningali pernikahan Raffi Ahmad misalkan nganggap dia Anik. Aing gerek nganggap dia Anik. Misalkan gitu. Itu kan referensi ya. Referensi yang dia coba adaptasikan dengan di daerahnya gitu. Nah, tapi kan orang tuh tidak setuju, justru itu gitu, itu yang harus dikomunikasikan. Nah, masalahnya bro, kenapa tadi harus ada wedding organizer atau wedding organizer itu penting? Karena untuk mewujudkan impian kita sebagai calon pengantin itu teh diperlukan koordinasinya. Sedangkan pengantin itu kalau dia tidak menggunakan jasa wedding organizer biasanya mengurus semuanya sendiri. Pesan paratag sorangan, pesan make up sorangan, pesan dekor sorangan. Akhirnya dia berkontekan atau berhubungan dengan banyak vendor yang akhirnya membuat dia tuh repotnya gitu. Sehingga stres. Bororaah jeung orang tua atau orang banyak jeung pasangannya kadang pasea. Nah, ngalaman lain bro. Iya bakal terbuka juga kieu bro. Aya bahasa tanda kutip lah. Cenahnya seberapa bulan, seberapa minggu karena kawin aya masalah cocobana teh nya. Lain cocoba karena perkara awe atau pola laki selingkuhnya. Nya bahasa cocobana teh saeutik gedena teh siga mempersiapkan siga kitu. Nah, betul.
orang nyebutna orang pribadi ya nggak tahu benar atau enggak, orang nyebutna nya PMS. PMS itu non PMS teh pra-marriage syndrome dan dia barudak ya bahasa anyar gitu. Jadi pra-marriage syndrome itu memang sering pisahan terjadi hal-hal yang membuat pasangan pengantin itu ada di titik saling berdebat dan tidak menemukan solusi. Bener Gitu. Jadi boro-boro rek ngabadamikeun jeung keluarga, jeung pasangan sorangan we nu rek kawinna pas ya gitu. iya, ayang mah cuna ge ongko-ongko aku teh pengennya cuna ge temanya Jepang, kamu mah temanya Uzbekistan Nah, misalnya. misalkan gitu, kan itu berbeda ya gitu. Nah, makanya sudah tidak ada energi lagi untuk mengedukasi atau berkoordinasi dengan pihak keluarga. Makanya WO itu hadir sebagai tadi. Kenapa meeting itu harus dihadiri juga dengan keluarga supaya keluarga paham. Makanya balik deh loba mangkalnya. Karena kan hidup kan ini ya hukum apa namanya teh sebab akibatnya gini. Benar. Jadi kenapa banyak acara atau banyak lahir orang-orang seperti tadi si paling IO, si paling riweuh. Itu karena tadi dia tidak ikut meeting, dia tidak ikut mendengarkan penjelasan, nganggap nanya ada aing mah geus biasanya hareupan nu kieu gitu. Biasana nu kitu zaman-zaman nu kitu teh bukan dari pihak keluarga inti loh. Gimana? Biasana maafnya hampunanya gitu. Uwa-uwaan, si uwa-uwana, mamangna, karena kan orang tua ikut meeting. Orang tua ikut meeting, tetangga kan baturnya biasanya antara ikut campur teuing. Tetangga nama enceng berarti. Bagian dapur. Eta. Naon eta teh ibu-ibu DPR teh ya, ibu-ibu dapur. Biasanya gitu uwa-uwaan karena dia merasa keluarga tapi nggak ikut meeting gitu. Nyieun masalah. Jadi masalah. Jadi masalah. Menurut dia mah tidak nyieun masalah gitu. Justru menyelesaikan masalah, tapi kan akhirnya jadi masalah gitu. Karena dia dengan referensinya sendiri gitu. Kenapa WO harus ada? Itunya yang paling penting untuk dipahami oleh masyarakat. WO itu hadir bukan untuk mensabotase pekerjaan-pekerjaan seperti tadi, seperti kasino mantea. Enggak. Da WO mah enggak akan apa namanya sampai mensabotase kita ya, hanya. Orang udah jelas gawena dina rapatnya kita jelaskan bahwa orang bag-bagana iya gitu. Jelaskan. Bahkan perkara komunikasi mah geus jelas. Bukan hanya rapat, Jadi kalau di Maharaka itu ada SPK ya, surat perjanjian kerjasama. Itu ditulis dicantumkan cakupan kerjanya, contoh parkir, orang mau urusan parkir. Kan bae parkir mah ku barudak hejonya. Misalkan kurang panitia kan suka dibentuk panitia kepemudaan segala macam. Nah, biarkan kantung parkir atau yang ngatur parkir itu dari pihak keluarga karena lebih tahu gitu. Kira aku aing kudu urusan parkir baru ya kalau misalkan diserahkan sih sebetulnya tenan naon, cuman kan itu mungkin bisa dihandle oleh yang lain gitu dan supaya asas gotong royong di lingkungan masyarakat eta gitu hilang gitu. Nu kasino mana kawa terak punya. Ya gitu kan. Kadang kan ketakutan keluarga hajat juga salah satunya adalah bisi tetangga atau masyarakat sekitar yang ngajaga rasa lah ngerasa tadi aku orang mah ada tadi pakai di hajat saya mah. Nah enggak gitu kok gitu teh justru kita hadir itu untuk membantu supaya apa acaranya berjalan dengan tertib dengan naon teh tertata tersusun dengan rapi sehingga gitu gitu. Oke. Jadi kieu bro mana geus di tahun 2016 terjun dina dunia entertain lah sebetulnya wedding lah lebih jero deuna geus 8 tahun tapi kayaknya 2024 bahkan ayeuna barudak lamun hayang apa batur urang ya Handika boga wedding organizer soalnya nanya kak ngaranna Maharaka WO Maharaka wedding organizer ke urang disematkeun jeung dipasihan terang link media Instagram sosialnya media sosial Instagram YouTube dan lain-lain aya gitu nya aya pastinya Instagram ada aya amun hayang fresh list harga naon segala rupana naon kebutuhan marane aya di Maharaka wedding organizer geus 8 tahun kak pasti loba naonnya pengalaman ngurusan kawinan batur ngurusan acara batur pasti loba lika-liku anu memang bagi orang pribadinya orang teu kabayang rudetna siga kumaha ngurusan perkara acara batur gitu dengan cek maneh rudet nasi gak kumaha sih? Kalau disebut rudet oge nya maksudnya karena kan orang dibayar orang aya tah mah geus buku orang aing mah pati-pati ngurusan acara batur lah teu dibayar nah gitu. Jadi kalau disebut rudet takutnya kita dianggap tidak mensyukuri itu kan
ladang rezeki kita juga. Pala badiana Tapi mah. lika-liku merenya lebih tepatnya. Eta. Lika-liku banyak variatif mang. Tadi orang ngelawan pengantin anu curik. Curik-curik karena wah ditarik wah. Mau akad deh. Udah kesepakatan keluarga, kesepakatan WO pengantin tidak disanding ku salah satunya tadi si paling event teh si paling IO tarik nepi ka ceurik. Tapi jadi kawin. Ya jadi. Tapi kan dengan kondisi tadi moodnya berantakan gitu kan, itu kan hari bahagia. Ketika mood terekspresikan oleh wajah, dipoto jadi goreng atuh. Nah, salah satunya itu eta teh karek sebagian kecil pengantin sampai nangis. Pernah teh pengalaman terburuk we lah. Naon atuh? Di 8 tahun ieu. Bicarakan ke klien biasanya. Biasa receh. Eta mah tidak non tadi teh. Terburuk. Itu kan banyak lah sering orang bukan sering atau pernah gitu dimarahi oleh keluarga dengan cara yang dibentak-bentak dan sebagainya. Padahal jadi si keluarga itu si paling teh meureun ya. Si keluarga itu memang dari kalangan berada. Sedangkan pengantin pesan paketnya tuh yang biasa aja, yang beberapa itemnya nggak ada. Contohnya adalah LO keluarga khusus gitu tuh itu atau LO VIP yang nggak ada. Terus si keluarganya merasa masa kayak gini sih gitu, masa nggak ada yang nganterkeun urang gitunya gitu. Ya kamarna di mana ya orangnya betul misalkan ya urang daharna kumaha aku diantaran ku aing kan dahar mah tinggal sok sorangan. Tapi kalau misalkan keluarga sebetulnya kita fasilitasi lamun nepi ka daharna nepi ka hayang ngemil-ngemilna gitu. Kasarna mah panganten hayang digarwani dipanggagarwankeun garwana teh nah kan itu panganten. Oh iya. Bahkan salah satu salah satu tugas pokok kru orang tuh, kru maharaka tuh salah satunya adalah nyuapin pengantin. Sampai kayak gitu. Karena nyontoh aja diantarkan ke WC mah meureun. Enggak tuh mau daeknya. Tapi maksudnya mau daek pengantin. Tapi disuapin gitu. Kenapa? Karena kan banyak sekali pengantin yang ini juga pesannya buat calon-calon pengantin. Biasanya malas sarapan. Oh nya. Nah, teka buru teh nya dangdan heula. Biasanya karena enggak mood karena kan bangun pagi banget ya biasanya kalau yang mau di make up tuh. Terus pikiran geus ka mana-mana ya udah geus tegang. Jadi malas sarapan. Nah, tadi balik di kali-kaliku salah satunya orang ngalaman pengantin yang sakit di pelaminan gitu. Orang selalu menghindari pengantin pingsan, sangat menghindari karena kalau sudah sampai pingsan histeris kan ya. Jadi acaranya kacau balau. Tapi kalau yang sakit sampai turun pelaminan tuh ada beberapa kali malah. Jadi karena mungkin satu secara fisik sudah lelah dari jauh-jauh hari, banyak pikiran, ditambah hari H tidak sarapan atau mungkin merasa nggak terbiasa dengan sarapannya, akhirnya usah aman biasanya kita sarapan. Sedangkan di hari H tuh posisi naon ngaran teh disiger kan beratnya gitu, akhirnya pusing mual sampai akhirnya muntah-muntah. Ganti ku helm ulah tuh gitu komo ku ieu naon sisi buruk nih. Are ya wala kerja ulah serius teh lah ada teh nya orang mesti laku podcastna karunya barudak ieu naon ngaranna Sport 77 karunya pasti Mamat Alkatirinya kayak gitu. Jadi sampai sakit di hari H tuh lama turun, tamu pengen foto, keluarga pengen foto, turun dulu lama, terus naik dari acara kan berhenti ya tuh otomatis karena pengantinnya nggak ada, tidak sesuai rundown gitu. Tapi kan di saat itu juga kita berkoordinasi dengan vendor upacara adat misalkan, ini gimana upacara adatnya ditahan dulu atau dihilangkan aja, kita koordinasi lagi dengan keluarga. Jadi kita penyambung jembatan komunikasi. Nah bro aslina candi si itu mana beli roti, beli dahar, siapkeun teh segala macam kayak gitu. Beli kayu putih, beli naon gitu. Beli bensin dan itu banjur bensin. Duruk. Siga gitu sampai ka kitu itu likaliku naon nya nu paling buat orang salah satu yang terburuk orang misalkan anjir di dia mah geuning nyawa banjir misalkan. Pernah banjir. Tapi itu posisinya banjir misalkan sadada. Itu aja. Dada hayam maksudnya. Jadi orang tuh nyebut banjir saat itu. Orang nyebutnya floating wedding. Siga floating market geuningan cainya gitu. Iya, floating wedding. Jadi saat itu hujan besar, hujan deras ketang lain besar. Ya lumayan, bukan air menggenang di beberapa tempat.
kabeh we sa venue teh sampai ka ngusep sabitis lah gitu. Henteu sih leuwih ka nangan emas dinya gitu. Kayak nah eta pernah banjir pernah. Terus apa lagi ya? Banyak ya misalkan ya. Banyak. Lamun kudu diceritakeun mau angeus-angeus ya. Dan seru-seru maksudnya saat kejadiannya memang stres oge nya kumahanya. Tapi setelahnya pasti seserian ya, jadi pengalaman ke orang ya gitu betul tadi terburuk aina terindah kieu lah secara kepuasan maneh pernah tuh sih aya hiji momen bahwa orang ngebantuan jasa nyen pernikahan klien orang bahwa anjing ieu ngeunahan anjing ieu sempurna pisan aing bangga ya. Ada pasti tuh kepuasan tuh satu kepuasan itu ketika bukan berarti kita haus pujian ya, tapi ketika kita dapat testimoni dari pengantin atau keluarganya lebih bangga dia lamun keluargana nu mentestimoni. Maksudnya memberikan review. Bagus ini tadi acaranya gini bagus, dekorasinya bagus. Ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri gitu. Ditambah kalau acaranya berjalan sesuai dan semua pihak itu kooperatif. Jadi nu pacara kokon bahasa Sundana pacara kokon naon atunya kokon teh berarti suku merenya ikut campur gitu ikut campur tahu dalam terus acaranya pokok kooperatif lah kau datang dengan tepat rombongan pengantin datang dengan tepat terus makanan tertib nah itu orang puas gitu ada kepuasan tersendiri. Iya bro, maksud aing mah ketika aing tadi ngomongkeun ngaapresiasi manehnya hirup dina dunia wedding organizer bahwa dina pikiran orang, iya loba jalma bro. Betul. Vendor, KUA, keluarga pengantin pria, keluarga pengantin wanita, alamun dihijikeun dihitungan ku aing sigana aya jalma dina 200, 300, 500 jalma dina hiji momen eta. Anu sering ribuan kan. Nya. Ngareview lah. Jeung deui mana kudu ngatur kabeh eta jalma. Nya. Sangkan ieu hiji acara teh berjalan dengan lancar. Dengan titik temunya sempurna lah disebut sempurna mah. Kabayang ku urang rudatna bakal luar biasa. Kepuasan secara batiniahna maneh pasti bakal nemu dina akhir sesi bahwa iya acara berhasil. Pastinya ya, pasti aya. Pertanyaan anu bakal ku orang dilontarkan ke mana? Bro, iya kan acara anu sangat hese di jieun. Mahal teh sih income-na keur maneh. Ka orang daftar ieu wedding organizer. Anu timurah anu kanu mahal. Ren sabaraha mah barudak kudu apal. Amin nyaho maksudna kitu anu mempersiapkan budgetna. Ya. Maksudnya range harga semua usulan atau profit income orang? Semua behara. Dua-dua semua. Sebetulnya variatif. Jadi kan kita sebagai WOT menyediakan beberapa opsi gitu. Maharakagi dulu namanya Mahamelo ente. Maha Adik ente. Enggak. Baheula ge ngaranna lain wedding organizer, wedding planner dulu, party planner malah. Party planner. Perencana pesta. Oh, berarti nu pepegatan ge bisa. Pal aing teh lain. Usum anu di pring sewu teh nya. Lain bro. Ulah nyebutkan. Iya, ternyata udah disensor. Di Uzbekistan misalkan. Aing pepegatan lah, aing ngurus dendam misalkan orang nganggap naonnya. Wah, menganggap dangdut eta nya. Golek misalkan. Bisa eta. Bisa. Nganteng teuing eta. Tah, eta balik di kana pertanyaan tadi. Banyak variatif. Jadi dulu kita prosesnya tuh adalah menanyakan budgeting dari pengantin dulu teh. Pengantin punya budget berapa, wedding dreamnya seperti apa, kita bikin kan opsi-opsinya. Berarti orang tuh idealis, orang skill. Oh, ente. Dulu seperti itu ya. Tapi sekarang itu karena mungkin ya bukan market. Kebanyakan yang menikah tadi ya angkatan 98 sampai 2000 kesini lah. Rata-rata kan Gen Z-nya. Gen Z kan biasanya nggak mau ribet, jadi mereka nggak. Barudak ogoan merenya disebutnya. Cek aing mah hampura bro. Orang nggak kasus berarti. Barudak ogoan. Orang kan kelahiran 2015, jadi 1 tahun teh langsung KWO. Nggak mau ribet, banyaknya klien tuh nggak mau ribet, jadi
udah paketnya berapa langsung ambil gitu. Nah itu tuh tersedia kalau di Urang ya, di Urang tuh tersedia dari mulai 35 juta gitu. Nanti lah mulai kalau teman-teman penasaran mah langsung kontak admin Mahala KW. Siap. Ada dari 35 juta, 35 juta. Murah anjir. Murahnya Murah. Untuk suatu momen bagi orang itu sangat penting dan sangat sakral. Murah anjir. Ya, untuk seumur hidup sekali mah murah lah gitu. Nyaho jadi nyaho alus. Nyaho jadi. Sudah semua maksudnya. Itu paling murah atau paling mahal? Paling murah. Paling mahal bro? Wah mahal. Paling mahalnya enggak ada tersedia yang 40 juta, 45 juta. Kalau pengen di gedung sampai ke 70 juta. Misalkan nyewa lapangan lanud, bisa gitu juga konser bisa. Itu kan jadi kan menyesuaikan setiap budgeting menyesuaikan. Misalkan yang harga segini, yang harga tadi dapat yang 35 juta ya. Tendanya dapat berapa meter, mau bahasa aja berapa lokal. Ya, 1 meter misalkan kali 1 meter. Pertama peti suka. Nah, contoh kayak gitu. Terus hiburannya dapat apa gitu. Nah, itu kan disesuaikan pilihan pengantin. Pengantin budgetingnya berapa gitu. Cuman yang amat disayangkan menurut orangnya, amat disayangkan tuh ketika ke vendor nego abis-abisan, tapi aing nyawer loba ratusan ribu bahkan jutaan gitu. Kenapa enggak budget itu digunakan untuk mempersiapkan hal yang lain dari awal? Contoh gitu. Itu sih menurut orang no. Tapi kalau orangnya memang tenego ngambil paket yang bagus, yang memang komplit, nyawer X sampai puluhan juta ya nggak jadi soalnya gitu. Itu kan tadi persoalannya tadi ai ka vendor nego mati-matian, sedangkan ai nyawer bro-broan bos jagong terus ya gitu bro kita aja gitu. Itu sebagai informasinya aya cek Handika aya tiren harga 35 juta sampai seterusnya ya. Sebab kan sesuai sesuai kebutuhan orangnya. Kalau misalkan kurang ti dia bro bisa. Nah tadi kalau misalkan kan itu paket yang tersedia yang paling murah segitu misalkan. Misalkan orang boga duit misalkan 15 juta 10 juta mending ngumpulkan deh sih. enggak bisa kok bisa kan sesuai kebutuhan bro. Betul. Nah yang jadi garis bawah teh kalau memang budgetnya terbatas dan mengakui merasa budgetnya terbatas, jangan banyak request. Iya. Gitu. Ini surang mah persakan we ka abdi mah 200 mah misalkan 5 juta, geus kumaha cek ka awewe kawin naik di mana wae. Misalkan gitu. Ulah sampai abdi mah pokoknya cuma 15 juta tapi hayang nganggap naon, hayang panggungna sekian meter. Ya susah gitu akan jadi polemik. Tapi kalau misalkan dengan besar hati kita mah budgetnya terbatas, pengen acaranya juga disesuaikan aja ya bisa kita bantu budgeting ya. Tadi merencanakan teh ya teteh atau ini kan budgetnya segini ya paling kita bisa bantu itemnya ini yang paling prioritasnya ini dulu ya make up kan itu kan penting. Make up lah abis itu misalkan dekorasi karena kan atap sisanya kayak entertain sound system dan lain sebagainya mah itu mungkin ada pengurangan item dan sebagainya. Nanti ini nih hasilnya. Kalau terus misalkan nanti dia ngerasa kayaknya lebih bagus ada tambahan ini, nah baru bisa ada tambahan tapi mungkin ada cas tambahan juga. Nah jika gitu. Tadi secara keseluruhan income kak pribadi sorangan nyamannya makan boga weon nah bro bisa meureun meuli iya bae mah atuh meuli pajarokes tanpa riba siga PT itu nya ayalah lumayan pokoknya ya atuh teu kaharti mah nya moal ti ayeuna ge aya wae atuh gitu mesti udah ku kantor pajak moal bro enggak sih yang pasti cukup bagi saya pribadi yang penting cukup. Kadang kan gini orang juga enggak idealis profit atau untung teh kudu sakitu enggak. Kadang untungnya berkurang tapi yang penting acaranya jalan lancar itu juga tetap diambil jadi gitu. Kepuasan betul jadi karena tadi masyarakat itu dibuat selain untuk mengedukasinya untuk itu turut membantu lah gitu peperihan mere duit mah bisa bantuan jam marek kan nikah teh ibadah seumur hidupnya ibadah terpanjang
Pupurihan ngabantuan mere duit mah teu bisa, minimal ngabantuan ngarancanakeun duit nu diboga atau tadi membantu melangsungkan acara pernikahan. Ai perkara income ya sejauh ini cukup lah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Orang patut disyukurinya kan ya. orang sih ngitung lagi ya untuk cara orang, salah satu cara orang untuk bersyukur adalah dengan menghitung gini, misalkan dalam satu bulan itu kan ada 8 weekend ya. 8 kan seminggu sebulan 4 minggu. Seminggu ada 2 weekend. Kali 4 kan 8 ya. 8 misalkan orang di dalam satu weekend tuh misalkan dalam satu weekend teh 1 hari gitu, 1 minggu 1 kalinya. Berarti kan udah ada 4 tuh sebulan. Taruhlah misalkan penghasilan dapat profitnya UMR misalkan. UMR dia ya kepugu UMR Papua Nugini mah kan beda UMR di dia. UMR Kuningan lah misalkan. Misalkan UMR Kuningan kan ya segitulah ya, akan dapat segitu. Tapi kan atuh mun kitu mah sarua atuh jeung batur gawe. Sarua. Tapi pan ieu mah beda sapoe meunangna gitu. Tapi urang mah gawena poe Minggu hungkul misalkan gitu. Urang mah kan dalam 1 minggu cuma 1 hari kerja gitu. Yang lain mungkin dapatnya dengan proses Senin sampai Jumat kerja gitu. Enggak ada yang salah sih dari itu, tapi cara orang bersyukur adalah ngitungnya gitu. Oh nya cukup bersyukur. Enggak ada yang salah misalkan teman-teman mayoritas memilih bekerja ya nggak apa-apa, alhamdulillah itu kan setiap jalma, setiap pilihan. Individu masing-masing manusia punya pilihan dan punya sisi rezekinya masing-masing. Betul. Orang tuh bisa misalkan aing ge arah nurutan 3 handika main di WO sebab cenah ge sampai menang UMR na Kuningan. Ada lamun urang teh bisa jeung teu profesional dina hirup dina bidang WO. Betul. Jangan tidak ada yang perlu diperbandingkan. Itu kan yang penting niatnya mencari nafkah, menghidupi keluarga, ibadah. Kan itu paling penting ibadah. Sesi terakhir bro, pesan atuh jeung barudak nu arek kawin. Ya anu arek pepegatan mah ulah. Ulah sampai aya. Bisa. Pesan atuh, ya kudu kumaha maraneh gitu. Buat teman-teman atau nanti barudak kopi lekat san kopi sanes well barudak. Buat barudak kopi lekat atau penonton kopi lekat yang mungkin mau menikah ya. Yang pertama yang paling penting itu satu luruskan niat sih menurut orang. Masya Allah. Kuat Kak. Ayo tuh bro. Satu luruskan niat, maksudnya pastikan bahwa niat Anda itu benar kalau menikah itu adalah tadi ibadah terpanjang, ibadah seumur hidup, dan lamun dina Islam menyempurnakan separuh agama teh ya. Gitu. Satu luruskan niat. Kedua, mulai komunikasikan hal-hal yang penting sedini mungkin dengan pasangan. Jadi misalkan orang gak kayak target tahun hareup atau misalkan 6 bulan lagi kita mau menikah, mulai persiapkan dengan baik dan hal yang penting dulu gitu. Saran orang sih contohnya ya mahar, keserahan. Yang penting, yang inti. Item anu memang wajib aya. Betul, wajib ada gitu. Meskipun tidak termasuk rukun nikah gitu ya. Tapi wajib ada. Ya sisanya mah menyesuaikan gitu, ketika misalkan budgetnya terbatas ya enggak harus eta bangkungnya. Kalem. Oke, orang simpen di situ. ngomong. Nah, apa namanya? Komunikasikan dengan pasangan, dengan keluarga. Ketiga, yang paling penting mah jaga kesehatan. Jaga kesehatan karena kesehatan dalam tanda kutip rohani jeung jasmanina gitu kan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang raga. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang jiwa yang kuat ya. Nah, kesehatan harus dijaga karena jangan sampai sibuk mempersiapkan hari bahagia tapi di hari-harinya nggak bahagia gitu karena sakit. Jangan sampai gitu. Kedua, selanjutnya yang keempat berarti gitu. Usahakan pakai WO lah gitu. Komunikasikan dengan vendor terkait atau WO atau wedding planner apapun namanya tentang wedding dream kalian gitu. Jangan sampai kalian sudah mengeluarkan uang tapi ada hal-hal yang tidak tersampaikan gitu. Kan sangat disayangkan. Gitu. Bro, atur nuhun. Sami-sami. Sumping di kopi lekat. Merenan ia bakal jadi satu bahan referensi dan informasi yang barudak gitunya. Sebab kan
penonton kopi lekat mah rupa-rupa Rupanya. atuh loba anu Bayawa akmerenya ya. teu aya bayawa nya. Terus perkara wedding organizer ieu bagi orang secara pribadi ngainformasikeun ieu sesuatu anu bahkan jadi hal anu penting pisan untuk lain diayakeun digunakan Betul. untuk menggapai suatu impian dream Wedding dream teh ya. Barudak nya orang ngaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Handika owner Maharaka Wedding Organizer. Barudak lamun butuh Maharaka bisa hubungi Handika Rahmat Utama. Siap. Jeung deui lamun misalkan rek ngopi, rek nongkrong bisa di warung rempah berkah. Anu alamatna ke kurang disematkan. Barudak tong hilap. Like, comment, share, and subscribe. Terus dukung channel Ngopi Lekat. Lebih dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.